Dari bangunan berarsitektur era kolonial Belanda inilah semua bermula. Tepat hari ini, 93 tahun lalu, 700 pemuda dan pemudi dari berbagai suku, ras, dan latar belakang berkumpul demi menyatakan tekad bersatu lewat Sumpah Pemuda. 93 tahun berselang, gedung tempat Sumpah Pemuda diikrarkan masih berdiri tegak di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Di balik gedung yang masih tegar berdiri, ada sosok Si Kong Lian, warga Indonesia keturunan Tionghoa. Sosok pedagang kasur di sebuah pasar Jakarta inilah yang menjadi pemilik bangunan yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Awalnya bangunan milik Kong Lian ini dijadikan indekos bagi para pelajar. Jadi dia beli rumah itu memang untuk disewakan untuk kos-kosan karena kan dekat stove ya. Dan ada satu lagi sekolah hukum orang pribumi, saya nggak tahu itu di mana ya. Jadi itu kamar 14 itu dibuat kos-kosan mereka tahun 1908 ya. Karena orang-orang itu kan banyak yang aktivis. Jadi mereka tuh ada beberapa ini ya dari Yong Manado, Yong Batavia, Yong Betawi, Yong Celebes gitu. Jadi itu mau dikumpulkan jadi satu. Jadi PPPI. Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi di situ mulai ngomong itu mau menyatukan lah, jangan terkotak-kotak gitu loh. Jadi dibikin ikrar pemuda, itu cikal bakalnya dari Sumpah Pemuda. Setelah Indonesia merdeka, Si Kong Lian beberapa kali menyatakan keinginannya pada keluarga agar bangunan ini diserahkan pada negara. Meski pihak keluarga secara ekonomi juga sangat membutuhkan, namun karena punya nilai sejarah yang tinggi, keluarga akhirnya mengamini keinginan Si Kong Lian. Terlebih saat Sumpah Pemuda, Si Kong Lian memilih tidak hadir karena sebuah alasan. Dia bilang katanya kita warisin ilmu saja. Kalau materi itu belakangan, biarpun kita juga sebenarnya ini kan harganya mahal sekali. Biarpun kita butuh, negara lebih butuh gitu loh. Kamu kita udah warisin ilmu, kamu jadi dokter. Iya, dan waktu Sumpah Pemuda, engkong saya nggak hadir ya, karena takut Belanda. Takut sekali diciduk gitu ya. Jadi pura-pura nggak tahu aja kan rame itu. Kan di situ juga ada dibikin kebudayaan, langgen siswa segala. Jadi engkongnya nggak datang ke sana waktu Sumpah Pemuda. Beberapa tokoh pergerakan pemuda sempat tinggal di indekos milik Si Kong Lian. Salah satunya adalah perumus naskah Sumpah Pemuda Muhammad Yamin. Kurator Museum Sumpah Pemuda menyebut para pemuda yang indekos di bangunan milik Si Kong Lian aktif menggelar diskusi kebangsaan di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda. Sangat identitasnya itu adalah identitas keindonesiaan. Nah, Si Kong Lian di situ seakan tidak menutup aktivitas para pemuda yang hilir mudik ke rumah kos ini. Jadinya puncaknya adalah memang kita harus ketahui adalah Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928, bahkan di rumah ini adalah menjadi saksi bisu lahirnya dan diperdengarkannya pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilantunkan oleh biola W.R. Supratman. Jadi W.R. Supratman memperdengarkan dengan biola bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya saat itu di rumah kos ini. Selanjutnya memang rumah ini tetap menjadi rumah pergerakan sampai dengan 1930-an. Indekos di Jalan Keramat Raya 106 kini telah menjadi Museum Sumpah Pemuda. Bangunan cagar budaya ini akan diberikan kepada negara sebagai bentuk sumbangsih warga pribumi etnis Tionghoa untuk memaknai dan menghormati Sumpah Pemuda. Keluarga hanya meminta sebuah ruangan di museum untuk menghormati Si Kong Lian. Saya bangga sekali bahwa kakek saya namanya akan abadi ada di sana karena udah dijanjikan, udah dikasih gambarnya, ruangannya. Dan itu kita juga betul-betul memaknai arti Sumpah Pemuda. Kita tumpah darahnya sama, kita bahasanya sama, kita kebangsaannya sama gitu, semuanya jadi satu Indonesia. Apa yang dilakukan Si Kong Lian dan keluarganya menjadi inspirasi tersendiri dalam memaknai Sumpah Pemuda. Sekat etnis dan ras disingkirkan demi bersatunya Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.